Namo Buddhaya, salam sejahtera, penuh bahagia dan damai pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi dapat menjumpai Anda tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Apa kabar Anda yang berada di Kediri, mungkin Tulungagung, Blitar? Tentunya senang sekali kita bisa berdiskusi pada malam hari ini dengan seorang narasumber yang luar biasa. Dan tema pada malam hari ini adalah mempertahankan sebuah keyakinan. Siapakah narasumber kita? Anda pasti sudah tahu, beliau adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Biku. Namo Buddhaya, semoga sinar kebudayaan menyinarin ke dalam batin dan pikiran kita semua. Ya, Bante, kita tahu banyak orang yang mengatakan bahwa agama adalah keyakinan mereka. Apakah sebenarnya keyakinan itu, Bante? Kalau kita bicara keyakinan itu, sesungguhnya yang ada sekarang ini saya perhatikan, itu adalah keyakinan yang masih berdasarkan tradisi. Dari orang tuanya, dari sekolahannya. Mereka bukan orang yang memiliki kemauan untuk mencari sendiri. Mempelajari dari semua kitab suci, inti-inti yang diajarkan dari tiap kitab suci. Jadi itulah yang sekarang diikutin karena seolah-olah agama itu tidak penting. Wis pokoknya melok lah, sekolah kepiye melok sekolah, guru kepiye melok guru, orang tua kepiye ikut orang tua. Jadi tidak ada satu orang menganggap agama itu perlu kita cari sendiri untuk menemukan titik yang terpenting dari agama itu dan mana yang dianggap cocok secara hati nurani, inilah yang aku pilih. Jadi keyakinan seperti ini ya baru mereka keyakinan yang mantap. Tetapi kalau keyakinan yang secara umum itu, ya begitulah secara umumnya seperti itu. Sehingga tidak menjadi sarana yang dianggap penting. Keyakinan yang seperti yang mereka miliki ini tidak membuat perubahan bagi tiap-tiap individu. Ya. Karena keyakinan itu adalah sesuatu yang mengajarkan bagaimana tiap-tiap orang yang sudah memiliki agama itu bisa berubah cara berpikirnya menjadi lebih baik. Tetapi kalau dia punya keyakinan, kepercayaan agamanya itu, ternyata dari dulu sampai saiki orang perubahan, pancet ya ngono itu. Ini berarti di situ ternyata agama tidak membawa manfaat. Kalau apapun yang tidak membawa manfaat, berarti dia hanya mendapatkan sesuatu kepercayaan yang tradisional, ya toh? Karena kepercayaan itu yang membawa manfaat adalah kepercayaan yang bisa merubah dirinya masing-masing. Sebenarnya bedanya keyakinan sama kepercayaan apa sih, Bante? Kalau kita perhatikan, memang masing-masing orang mengatakan bahwa punyanya mereka itu satu keyakinan. Tetapi begini, keyakinan itu sesuatu yang bisa dibuktikan kebenaran itu. Berarti ada proses dong untuk menjadi yakin. Tetapi kalau kita percaya, podo-podo nggak roh nih. Sing ngomong nggak roh, sing rungono nggak roh, sing nulis kitab suci nggak roh. Jadi semuanya tidak ada yang tahu kebenarannya sampai di mana. Pokoknya aku percaya sama kitab suci, itu namanya percaya. Tetapi kalau kita yakin, kita ada tangan ini saya taruh belian. Kamu percaya nggak ini ada belian di tangan saya? Saya nggak percaya, Bante. Nah, kalau belum dilihat kita bilang nggak percaya. Iya. Maka itu kita harus sungguh-sungguh harus buka dan lihat ada atau tidak ada. Ketika kita buka ternyata tidak ada. Baru kita yakin memang tidak ada. Pada satu saat kita mengambil berlian. Kamu percaya nggak ini ada berlian? Ketika kita buka ada berlian, oh ya ada berlian. Aku yakin itu memang ada berlian. Yakin itu tidak ada berlian, yakin itu tidak ada. Ada dan tidak ada. Istilahnya yakin bahwa itu akan bisa merubah pikiran kita, merubah semua orang cara berpikirnya. Kalau dia mau merubah, yakin siapapun yang berubah pikirannya, dia akan lebih bahagia. Siapapun yang cara berpikirnya tidak pernah berubah, kepercayaan itu tidak ada gunanya. Tidak membawa manfaat, tidak membawa faedah, tidak bisa merubah masyarakat kita. Kan tetap dibodohin. Karena awet dewi juga ngaruh. Yang dengar juga sama-sama nggak taunya. Dipaksa untuk percaya. Kan dia bodoh, saya bodoh, semuanya bodoh. Jadi ini mengajarkan kebodohan kita. Ya. Berarti keyakinan itu harus disaksikan dan dinyatakan ya, Bante. Baru yakin ojo jarene jare toh. Seperti ya, itu kan. Itu keyakinan itu kan harus dirasakan sendiri, diketahui sendiri,
dipraktekkan sendiri, Dinyatakan lalu dipraktekkan. akan menimbulkan satu hasil efek perubahan dalam pikiran kita. Coba kalau kita bicara masalah kiamat dunia gimana, permulaan dunia gimana, apa sih manfaatnya itu? Sang Buddha katakan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang masih rokok, gimana permulaan dunia? Gimana kiamatnya dunia? Tes kiamat, wis gak usah ngomong, pada mati kabeh, gak usah ngomong. Sekarang orang bilang nanti dunia kiamat begini-begini, itu kan teori, jarene. Sama-sama tidak ada yang tahu kok. Jadi tidak usah dipusingkan bagaimana permulaan dunia dan bagaimana kiamatnya dunia. Itu tidak usah dipusingkan. Sama-sama tidak ada yang tahu. Kalau sama-sama tidak ada yang tahu, tetap dibahas, tetap diomongkan. Ini nggak sadar-sadar orang ini. Awake dhewe ro nggak ro apa-apa loh. Jadi omong kosong. Omong kosong, dia omong kosong. Orang yang dengarkan juga tidak tahu apa-apa. Tapi dipaksa saya menjajah mereka. Jadi itu kan bukan cara mengajarkan orang yang bijaksana. Orang bodoh mengajarkan sama-sama bodohnya. Kan kasihan seperti ini. Ya, keyakinan itu sebenarnya bisa melemah nggak sih Bante? Kalau sesuatu yang sudah diyakini. Keyakinan itu kan juga termasuk tergantung sampai di mana keyakinan mereka. Sang Buddha mengatakan, siapapun juga, kalau dia punya keyakinan belum mencapai yang dikatakan mengikuti arus kesucian, belum masuk ke sana, dia bisa berubah. Tetapi kalau keyakinan itu bisa membuat mereka sudah mencapai arus kesucian, di situ tidak mungkin akan berubah. Tetapi kebanyakan manusia itu kan belum mencapai kesucian sama sekali. Jadi berubah itu pasti bisa. Bagaimana mengatasi kalau sudah lemah seperti itu Bante? Kita yang harus yakin bahwa sesungguhnya Sang Buddha bisa mencapai kebudayaan itu karena beliau secara serius dengan sungguh-sungguh memperhatikan pikiran diperhatikan dengan sempurna. Akhirnya disitulah dia akan menemukan teknik cara mengatur pola berpikir yang terbaik sehingga tidak pernah menderita lagi. Baru ketika dia sudah mencapai pencerahan agung, tidak pernah menderita sama sekali, mencapai kesucian dalam batinnya, saat itulah dia baru mengajar. Jadi ajarannya itu juga ajaran untuk bersama-sama menikmati, merasakan, mendapatkan, menemukan titik bebasnya penderitaan itu. Jadi kalau Sang Buddha sudah mencapai kebebasan, bukan dimonopoli Sang Buddha. Semua makhluk yang memiliki pikirannya, kalau dia memiliki kemampuan mau berusaha terus-menerus memperhatikan pikirannya untuk membebaskan dari penderitaan, dia yakin juga bisa mencapai tingkatan yang sama. Itulah perbedaannya. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, dia harus menemukan bagaimana caranya yang terbaik untuk mengurangi, melemahkan, menyingkirkan penderitaan-penderitaan kita. Siapapun juga yang latihan seperti itu, dulunya kita menderita 100%. Kadang-kadang mengerti, melatih, mendengarkan ceramahnya Sang Buddha, lama-lama berkurang tinggal 75%. Lebih adem, lebih ayam, tidak seperti dulu, gusak-grusu, takut, cemas, menyalahkan sini, menyalahkan situ. Sekarang ada perubahan. Jadi kita berkurang sudah tinggal 70%. Dengarkan terus tinggal 50%. Lama-kelamaan, kok enak ya sekarang, aku tidak pernah menderita lagi. Itu namanya, disinilah sesuatu keyakinan akan muncul, karena aku sudah mendapatkan manfaat. Manfaat dengan mendengarkan teknik yang diajarkan Sang Buddha itu, bukan nanti katakan jarene ya. Saat ini masih hidup kita dapat manfaatnya. Sudah bisa mengalami, menyatakan namanya Bante ya, menyatakan dengan benar. Merealisasi kebenaran itu sendiri. Ya, merealisasi kebenaran itu sendiri. Baik Bante, apakah yang dimaksud dengan keyakinan yang dilandasi oleh pengertian yang benar atau disebut sada kayak nama saya? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita kembali bertemu dalam acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi. Baik, tadi ada pertanyaan yang terputus kepada Bante. Bante, apakah yang dimaksud dengan keyakinan yang dilandasi oleh pengertian yang benar atau sada? Ya, terus terang, inilah yang satu-satunya yang diajarkan Sang Buddha itu, memberikan satu keyakinan yang sangat jelas. Karena apa yang diajarkan Sang Buddha itu, kitab suci ini ternyata Sang Buddha katakan no awake dewi. Ya. Maka itu Sang Buddha menekankan belajarlah di dalam dirimu sendiri.
dengan jujur, sejujur-jujurnya, percaya atau tidak percaya hukum itu tetap sama. Ya. Karena agama itu adalah mengajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Supaya kita bisa damai dan bahagia bagaimana? Bagaimana kita punya kebijaksanaan dalam menggunakan mata kita. Apapun yang kita masukkan dalam mata kita, bagaimana keadaan pikiran kita? Apakah dikotorin oleh penglihatan-penglihatan itu? Kalau itu masih dikotorin, bahwa kita tidak pandai, tidak bijaksana menggunakan mata kita. Demikian juga kita punya telinga. Kita sering mendengarkan sesuatu, macam-macam yang kita dengarkan. Kalau itu masih membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita bingung, membuat kita takut, berarti kita tidak bijaksana menggunakan telinga kita. Demikian juga pikiran ini. Kalau pikiran masih siapapun jengkel, mangkal, bingung, frustasi, stres, kacau, balau, dia juga tidak bijaksana dalam menggunakan cara berpikirnya. Maka itu kebijaksanaan ini dengan pengertian, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa itu bukan setan yang mengganggu mereka menderita itu, tetapi ketidakpandaian dia sendiri menyalahkan makhluk yang lain. Maka itu kita jujurlah. Bukan setan-setan yang buat kita menderita. Awake dhewe yang nggak pinter, nggak mau ngakui, awakku goblok. Pedih dia aku ngegoblok. Oh setan-setan tuh, setan-setan. Semuanya disalahkan yang di luar. Itu orang bodoh mengajarkan bodoh, bodoh nih. Jadi dengan demikian, kapan manusia jadi bijaksana? Bukan setan, tapi awake dhewe yang tidak pandai, tidak bijaksana menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Karena inilah yang sebenarnya yang diajarkan Sang Buddha. Untuk kita pandai menggunakan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Karena wajar, siapapun percaya atau tidak percaya, kalau sesuatu yang negatif masuk dari kelima indera kita, akan mempengaruhi pikiran juga negatif. Ya. Apa orang harus dipermalukan seperti itu supaya sadar, Bante? Sesungguhnya karena kita ini budaya malu itu tidak pernah dibangkitkan. Maka itu kalau kita sekolah-sekolah tidak pernah membudayakan rasa malu untuk berbuat jahat, selamanya itu masyarakat kita tidak sadar-sadar. Maka itu sekarang sekolah itu harus memberikan satu pelajaran etika, rasa malu itu untuk melakukan sesuatu yang jahat itu gimana? Jadi supaya tidak terjadi kejahatan. Kalau kita bisa membangkitkan seperti ini dengan penuh kesadaran, latihan sadar ilmu kejawen diajarkan dengan tegas, eling lan waspada ditekankan. Kita ingat, ini selalu waspada. Ini barang bukan milik kita. Kalau bukan milik kita ya kita kembalikan kepada si pemiliknya. Ya. Ini harta ini milik pemerintah, jangan diambil sesukanya. Jadi dengan demikian korupsi akan berkurang. Kejahatan juga akan berkurang karena orang mulai sekarang eling dan selalu waspada. Kalau sembrono terus-menerus, karena prinsipnya pokoknya nggak ada yang bukan kejahatan, jadi seenaknya aja mereka melakukan. Itulah kesembronoan manusia. Tidak ada siapapun yang tahu. Ketika kita mau melakukan kejahatan, setidak-tidaknya masih ada yang tahu. Siapakah itu? Awake dhewe. Aku tahu kalau aku mau melakukan pembunuhan. Aku tahu kalau aku mau mencuri. Aku tahu kalau aku mau berzina. Aku tahu kalau mau mabuk-mabukan. Nggak usah orang lain yang tahu. Tapi sudah direkam dalam batin dan pikiran awakku dhewe sing ngero. Ini loh yang maha taunya ada di sini. Jadi dengan demikian kita nggak usah ngajarin yang ngawur-ngawuran lah. Ya. Harus jujur apa adanya. Kalau ngajari yang ngawur seperti itu, tidak menimbulkan kesadaran ya, Bante. Menyebabkan anak-anak itu pinter loh lagi. Ya. Mama bilang, sing tok ndukur delok loh. Ketika mau lakukan kejahatan, delok ndukur ora ono wani loh saya mau melakukan kejahatan lainnya. Tak cukup bawa nasi rokok. Tidak, nah itulah, ya, betul, tidak mengajarkan dengan logika yang tidak menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap resiko ya, Bante ya. Ya itulah kalau mereka tahu akan dirinya sendiri, pikirannya jadi kotor, tidak bagus, akibatnya apa nanti semuanya dijelaskan, diterangkan, jadi mereka akan bisa mengerem. Tidak melakukan apa yang mereka seharusnya memang tidak perlu dilakukan. Ya. Sebenarnya bagaimana kita meyakini sesuatu yang belum kita lihat, Bante, atau kita lalui, kita alami? Bisa nggak sih sebenarnya meyakini sesuatu itu? Ya, memang sesungguhnya ini kalau kita bicara masalah surga, bicara masalah neraka, bicara masalah nibbana, ini sesuatu yang sama sekali belum bisa kita lihat kebenarannya di mana, ya toh. Tetapi kalau kita bicara masalah pikiran
pikiran positif gimana, pikiran negatif gimana, kita akan tahu. Oh iya, pikiranku model kok ini. Jadi kita walaupun tidak melihat, tidak tahu, tapi apa yang dibahas itu, kebencian itu seperti ini, ketakutan seperti ini, kekhawatiran seperti ini, kebingungan seperti ini. Ya kalau ini muncul semuanya, itu negatif, membuat kita menderita. Yo, betul, aku merasakan itu membuat aku tidak bahagia. Tetapi kalau kita bisa melepas, menyingkir, membuang, membersihkan pikiran-pikiran negatif itu, loh kok enak saya pikiranku, tidak pernah menderita lagi. Dengan sistem seperti ini, kita percaya, yakin karena sudah direalisasi dalam keadaan pikirannya sendiri. Itulah yang dikatakan ajaran yang mengajarkan untuk melihat ke dalam pikiran. Ajaran ini akan bisa diterima oleh semua orang secara universal. Ya. Bukan percaya membuta, tetapi no awake dhewe masing-masing. Ya, jadi memang prosesnya harus dialami juga ya Bante, supaya kita memahami. Ya, itu yang namanya vini, vidi. Datang, lihat, buktikan akan kebenaran itu. Kalau siapapun yang belum mampu membuktikan kebenarannya, sudah tidak usah katakan itu, tidak usah dipercaya yang gitu-gitu ya. Ya. Karena podo-podo nggak rune kok, nggak usah dibuktikan, nggak usah dipusingkan. Nah, sebenarnya ada batasan nggak dalam keyakinan itu Bante? Apakah di dalam sebuah misalnya kita sudah meyakini sesuatu, ada nggak perasaan-perasaan masih ragu, kadang-kadang bermain di kepala kita tuh, keraguan seperti itu Bante? Ya, manusia itu selama dia belum mencapai kesucian menurut versi agama Buddha, keraguan-raguan itu pasti ada. Tetapi kalau dia sudah mencapai kesucian, sama sekali tidak ada ragu-ragu. Mencapai kesuciannya itu gimana dong caranya Bante? Mencapai kesucian itu, dia punya 5 sila itu dengan sempurna. Yakin dengan kuat dan benar terhadap Sang Buddha memang benar-benar beliau telah mencapai penerangan sempurna. Yakin dengan benar, memang ajaran itu hanya mengajarkan yang paling inti, hanya mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Ini sebagai kitab suci berjalan. Supaya kita bersama-sama menghentikan semua aktivitas yang negatif dari keenam indera ini, supaya kita tidak menderita. Apapun pikiran-pikiran negatif yang muncul, kita tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilakukan, supaya kita tidak berbuat jahat terhadap pihak manapun juga. Jadi kalau dilihat seperti ini, oh betul, itu benar, itu memang baik seperti itu. Manusia seperti ini. Jadi tidak usah terlalu membedakan agama. Tunjukkanlah kemampuan Anda menggunakan keenam indera itu sudah cukup. Disitulah ya, kepandaian-kepandaian itu, jadi mereka tidak ragu-ragu lagi. Kalau mereka ragu-ragu masalah ini, karena dia tidak paham. Tidak paham, dia merasakan, aku senangnya begini. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang disenangin. Golek duit sing akeh, golek bojo sing akeh, karena itu kesenangan nafsu birahinya mereka. Betul. Menyebabkan hancur lebur di semua pihak. Maka itulah yang harus kita kendalikan, dikuasain, bahwa jangan percaya sesuatu yang tidak membawa faedah kepada manapun juga, tetapi merusak pihak yang lainnya. Ya. Sebenarnya kejaran akan harta, tahta, cinta itu tadi Bante ya, 3 kejaran hidup itu kan yang mereka duga membawa kebahagiaan bagi manusia. Tapi kan ternyata seperti itu hasilnya, ada yang dipermalukan seperti itu. Bante, jika keyakinan mulai lemah, apakah hal tersebut merupakan proses hilangnya kepercayaan? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami Dharma TV di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Baik, tadi ada pertanyaan kita yang potong. Jika keyakinan mulai lemah, apakah hal tersebut merupakan proses hilangnya kepercayaan, Bante? Ya, dengan demikian ini, kalau mereka tidak yakin terhadap kondisi yang nyata seperti ini, berarti dia tidak percaya sama dirinya sendiri. Bahwa dirinya sendiri ini sesungguhnya kunci bahagia atau menderita tergantung kepandaian dalam dirinya sendiri tidak menggunakan keenam indera itu. Otomatis kan dia tidak yakin ke sini, dia mencari sesuatu sensasi yang keluar. Sensasi yang di luar itu yang menganggap itulah sesungguhnya yang mereka rasakan, yang dia peroleh. Diukur dengan sesuatu yang dia dapatkan. Oh, tahun ini aku punya rumah 1, tahun depan punya 2, tahun depan punya 4, dan seterusnya.
Jadi itu diukur dengan keserakan, makin banyak kekayaan, makin banyak harta, maka bisa juga makin banyak bojo katanya mereka ya. Ya, setiap rumah kan harus ada isinya toh, Lah Bante. ya itu. Kalau masyarakat seperti ini akhirnya di mana-mana serakah. Kalau mereka sudah punya istri banyak, lalu dia melakukan tugas untuk apa? Cari uang untuk istrinya satu, kedua, ketiga. Dia dapat dari mana? Dari korupsi. Yang dirugikan siapa? Negara. Rakyatnya. Saudaranya sendiri. Itu kan berarti dia menjajah negaranya sendiri, jadi pejabat yang menjajah negaranya sendiri. Ini kan tidak seharusnya dilakukan untuk mereka-mereka yang bijaksana. Ini cara yang bodoh yang menganggap bahwa itu yang aku cari. Sehingga menyusahkan penderitaan dari semua pihak. Maka itu negara sudah membuat peraturan dengan jelas. Itu perlu dipegang dengan teguh. Peraturan pejabat itu memang harus punya satu istri. Puas dengan istrinya sendiri. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Selingkuhannya banyak. Ya, satu yang resmi, terdaftar. Tapi yang di luar danulnya 2 lagi. Yang kacau balau ya seperti itu, jadi hancur lah negara kita. Karena mereka kalau begitu banyaknya, uangnya dari mana? Jujur aja toh mereka, uangnya dari mana mereka? Dengan demikian kan kalau seperti itu, masyarakat seperti itu, pimpinan seperti itu, negara tidak ada yang mau ngurus. Pokoknya aku senang-senang aja. Sehingga wajar di mana-mana banjir. Karena mereka tidak mau pikir. Sing tak pikir dong golek kesenangan semuanya. Yang aku nyenangkan. Jadi yang untuk membangun negara, sorry, itu bukan bagian saya. Saya menjabat mau cari kesenangan. Itu kan hancur negara kita. Dan banyak yang seperti itu, Bante. Sudah merupakan satu kewajaran karena mereka itu tidak sadar tanggung jawab dan kewajiban mereka itu apa. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti ini karena merasa itulah aku berjuang untuk mendapat kedudukan supaya aku bisa mendapatkan fasilitas kelebihan seperti itu. Ya. Tapi kacau akhirnya. Ya, betul. Jadi memang pilih pemimpin yang benar-benar kalau di dalam Islam yang amanah, yang secara moralitas dan susila mereka lurus ya, Bante. Seperti itu harusnya, Bante. Harusnya seperti itu, tetapi kita harus berani juga membuat satu ketegasan, gitu, bahwa apapun juga yang melebihin dari kebiasaan umum itu sudah salah, gitu ya. Jadi walaupun itu sudah dikatakan undang-undang ini, kitab-kitab ini mengatakan boleh punya istri sekian, kita pikir dengan jernih, dengan bijaksana. Apakah aku melakukan ini adil sama istriku? Tidak. Sudah pasti loh ibu-ibu kan tidak suka kalau seperti itu. Tidak, Bante. Nah, ibu aja mereka mengatakan itu tidak sepantasnya dilakukan oleh mereka-mereka yang bijaksana toh. Ya. Ya kita bisa memaklumin, memang begitulah orang-orang yang kurang terpelajar berkelakuan seperti itu. Tetapi orang yang terpelajar akan mengikuti jalan yang terbaik yang mereka bisa kembangkan untuk kebahagiaan semua makhluk. Ya. Dan tidak bosan-bosannya kita untuk memberikan pelajaran itu ya, Bante. Memberikan informasi, apakah mereka belum tahu atau tahu, tetap memberikan informasi itu, Bante. Ya, memang kita seharusnya begitulah. Kita istilahnya seperti mengajarkan kepada anak kecil. Anak kecil ini kan selalu ngomong, terus diajari harus gini. Berulang-ulang. Supaya dia menjadi dewasa sadar apa yang telah dilakukan itu salah, toh ya toh? Ya. Tidak bisa anak kecil itu dipukul, dibentak-bentak, dimarahin. Mereka kan tidak senang sama kita. Tetapi kalau diberikan nasihat, kasih pengarahan, kita sabar, terus ulet mengajarkan supaya mereka sadar. Ketika dia sadar, sudah bisa melakukan sendiri. Ya, sebenarnya bagaimana sih memanage pikiran agar tidak ragu, Bante? Tidak ada keraguan. Kalau kita memang mau memanage pikiran tidak ragu, itu memang harus memahami apa saja yang diajarkan Sang Buddha, tetapi langsung dijalankan. Kalau kita menjalankan jebret selama 2 bulan dengan sungguh-sungguh, nanti kita rasakan hasilnya yang kita rasakan. Karena kan kita tidak ada yang dikatakan ikut agama apapun juga itu dijalankan, harus dipraktekkan. Hanya agama Buddha itu menekankan lakonono, disik. Ketika kamu sudah menjalankan banyak meditasi selama 2 bulan berturut-turut, ternyata pikiran ini bisa berubah. Bisa lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia.
Karena dulu tidak pernah diajarkan ke sana, dia hanya merasa senang dan bahagia ketika ada sensasi itu. Ketika mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi penilaian yang dulu seperti ini, sekarang ada sesuatu kebahagiaan yang lain. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan yang lain, hening, tenang, selama kita latihan tuh kok lebih enak ya. Tidak menjengkelkan ya, tidak membingungkan ya, tidak membuat kita rasa takut muncul. Ketika kita nyeleweng, ketakutan dan kekhawatiran akan muncul. Jangan-jangan lihat begini, jangan-jangan lihat begitu. Jadi pikiran kita ruwet. Ketika dia melatih, tidak melakukan perselingkuhan lagi, melatih diri dengan sungguh-sungguh meditasi. Loh, ternyata dengan cara begini lebih enak ini. Itu namanya keyakinan itu akan lebih mantap bila mana dijalankan, barulah dia menemukan apa yang diharapkan itu. Setiap ketenangan itu berhubungan dengan moralitas dan susila ya Bante? Bukan berarti setelah meditasi ternyata ketika dia nyeleweng dia lebih tenang gitu, bukan ya Bante ya? Sebetulnya dia nyeleweng lebih tenang itu sesungguhnya bukan karena tenangnya penyelewengan, karena energinya habis, letoy loyo, jadi langsung blesek tidur, seolah-olah aku tenang, tapi dia kehabisan tenaga, tenaga turu, seolah-olah itulah yang dikatakan mereka tenang, tapi itu salah, tidak benar, itu bukan ketenangan seperti itu. Sebenarnya meditasi dulu atau belajar untuk menjadi orang yang bermoral dan bersusila Bante? Kalau kita katakan memang sesungguhnya sebagai manusia itu dua-duanya itu harus dikombinasikan. Tidak bisa kata hanya ini saja nanti baru ini berkembang. Tetapi yang kita katakan ini harus moralitas itu ditunjukkan dalam kehidupan sosial. Harus kita latih. Bahwa kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh memfitnah, mencaci maki, memarahi siapapun juga. Ini dilatih, dikendalikan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Bukan hanya kan takut ini, takut itu, bukan. Tetapi itu latihan. Aku harus tegas menjalankan seperti ini. Demikian juga tubuh kita. Kita tidak boleh membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan mabuk-mabukan. Jangan obat-obatan itu apapun harus dibuang. Supaya kita lebih tahu dasar yang harus kita laksanakan. Kalau mau limo ini dilanggar kabeh, rusak dah. Awake dhewe rusak, orang lain rusak, negara juga ikut rusak. Biasanya mau limo ya ada 2 lah Bante, kalau nggak 1, 2. Yang dilanggar. Yang dilanggar. Atau cuma 2 yang bisa dijalankan, 3-nya yang dilanggar. Akhirnya yang dilanggar ya Bante. Kebanyakan sih seperti itu. Baik, pemirsa Dharma TV, pembicaraan akan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita ketemu setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan Meditation Mind tentunya bersama saya Sabda Dewi. Iya Bante, itu tadi kalau 5-5-nya tidak ada tadi yang kita berbicarakan tentang Pancasila tadi, 5 tadi. Biasanya ada lah orang masih punya 1 atau 2 Bante. Kalau tidak semua apa enggak seperti dewa-dewi dan malaikat itu katanya Bante. Sesungguhnya ini Pancasila itu sangat penting. Kalau kita perhatikan mengapa Sang Buddha mengajarkan Pancasila, itu seperti kalau kita punya timbok. Timbok ini adalah fondasi kita. Kebaikan kita itu tetesan-tetesan air yang ada di timbok itu. Kalau sila salah satu kita langgar, dijeblos satu, bolong. Airnya habis enggak? Iya, netes terus. Netes terus toh. Ya. Kalau ada 2 yang dilanggar, dua jebol tambah cepat habisnya. Kalau 5-5 dijebol semua, enggak ada sisa dah air yang kebajikan kita. Jadi kita kering kerontang sengsara kita. Tetapi kalau kita ini 5 sila itu dijaga dengan sempurna, airnya makin lama makin tinggi, makin banyak, makin penuh. Jadi kebajikan kita itu tidak hilang. Jadi kita menanam kebajikan, kalau kebajikan tetap dilakukan, tetap 5 sila juga dilanggar, habis semuanya. Tidak ada artinya itu. Jadi semuanya dilanggar, jebol semuanya. Lama-lama tampungan air kita, kebajikan kita itu nggak ada sama sekali. Nah. Jadi kalau kita bisa memahami seperti ini, bahwa kita lebih hati-hati. Betul. Jangan menjebol kebajikan kita sendiri. Dianggap, itu kecil, tidak apa-apa. Itu kita ada caranya untuk menembelnya. Jangan kita membohongin diri sendiri.
Ya, ini kita saling mengingatkan lah ya. Kita saling mengingatkan ya Bante bahwa apapun sebenarnya sistem itu harusnya membawa ke arah yang lebih baik gitu untuk nambal bocor-bocor yang kita punya itu. Kalau kita semakin pintar, semakin cerdas harusnya ya Bante. Iya. Ngapain kita berbuat kebajikan di sisi lain amoral, di sisi lain asusila, bocor terus gak ada gunanya, berarti buang-buang waktu ya Bante. Jadi kita lahir ke bumi ini sia-sia. Sia-sia. Tujuan kita memupuk kebajikan, amburadul semuanya, habis. Ada nggak sih Bante? Adakah nggak seseorang yang kehilangan keyakinan Bante? Mungkin nggak? Kalau kita lihat, kelihatannya sekarang aja ya banyak loh sudah yang mereka sudah tidak begitu yakin, gitu. Sehingga ditunjukkan dengan cara itulah protes dengan cara yang amburadul itu juga. Maka itu, tetapi kalau kita lihat keyakinan ini yang tinggi, yang nyata, bahwa tiap-tiap orang ini mulai sekarang yakin harus membangkitkan keyakinan di dalamnya diri sendiri. Bagaimana untuk menjaga mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran, supaya kita akan bisa mendapatkan batin kita itu murni, jernih, tidak pernah dikotorin. Disinilah nanti kita akan baru menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci. Kalau kita tidak percaya bahwa sesungguhnya kita juga punya hakikat Tuhan yang Maha Suci dalam diri kita, tetapi ini tidak pernah dikelola, dikotorin aja terus. Kapan bersihnya? Iya. Itulah yang menyebabkan mereka lama-lama ya seperti itu ya tidak ada perubahan, karena dia tidak ada satupun ajaran yang menekankan ini loh jalan untuk membersihkan batinmu. Ya, mereka percaya yang mensucikan, membersihkan hanya di atas yang bisa membersihkan kita. Kita tidak mampu membersihkan diri sendiri. Itulah kesalahan yang mengajarkan, yang tidak tahu tapi mengajarkan ngomong seenaknya seperti itu. Jadi kan tidak bisa, kalau mereka nggak ada, bukan berarti agama lain nggak ada. Kalau ketika agama Buddha ini sudah memiliki tekniknya, caranya sudah dijalankan sekian 2.500 tahun lebih, banyak para suciwan yang ada di bumi ini, mereka bisa menemukan kok. Mengapa dia bilang tidak ada? Kan memalukan, karena mereka tidak pernah menjalankan. Bagaimana bisa mengatakan itu tidak bisa? Seperti kalau kita bisa katakan, oh itu bahasa Jepang itu nggak ono bumi, karena kita tidak bisa bahasa Jepang. Pokoknya aku nggak bisa bahasa Jepang, pasti nggak ada bahasa Jepang, kan salah. Maka aku mau belajar bahasa Jepang itu bisa juga. Selama kita serius belajar bahasa Jepang, kita pasti mampu bisa bahasa Jepang. Jangan mengatakan bahwa bahasa Jepang itu nggak ada gunanya. Ya. Jadi dengan demikian seperti pikiran nih. Kalau kita tidak pernah belajar bagaimana mengatur, menata ulang cara berpikir dengan lebih baik, lebih bagus, lebih tenang, lebih bersih, tidak pernah dijalankan sama sekali, jangan haraplah kita bisa suci. Jangan haraplah kita bisa tenang. Jangan haraplah kita lebih baik. Itu sulit. Ya. Karena semua bersumber dari pikiran tiap-tiap individu kok. Bukan bersumber dari kitab suci. Ya. Jadi kita adalah kitab yang hidup ya Bante. Seharusnya begitu, kita semua kalau manusia menyadari bahwa kita adalah kitab suci yang sedang berjalan, mereka lebih hati-hati menjaga kitab sucinya ini. Ya. Jangan dihancur-hancurkan. Ya. Karena dia merasa, aku ini bukan kitab suci, aku ini kotor. Yang dikerjakan yang kotor-kotor semua, korupsi lah, main perempuan lah, boleh bojo maneh lah, itu yang kotor-kotor semua. Yang sesungguhnya menurut versi agama melanggar semua. Ya, Bante, ada yang bertahun-tahun meditasi tetapi kok lamban sekali pencapaian level kehalusan atau kesadarannya, Bante? Sesungguhnya begini ya, dia bertahun-tahun meditasi itu kalau tiap harinya meditasinya cuma 2 menit, ya pasti ya nggak akan maju-maju. 1 jam nih Bante, pagi malam. 1 Tapi lamban, bukan tidak ada perubahan loh Bante, lamban gitu. 1 jam ya kita harus memahamin, kita hidup dalam 24 jam, kita latihan cuma 1 jam pagi, 1 jam malam, ini kan sudah 2 jam. Kalau kita latihan dengan tepat, 2 jam itu dengan tepat, hasilnya juga bagus. Kalau dalam 2 jam ini, kita cuma dapatnya cuma 10% yang benar. Yang lainnya nggak benar, berarti bukan 2 jam lagi. Ya betul, yang lainnya ngeliar, pikirannya kemana-mana, yang fokus 10 menit. Maka itu, jadi kalau kita cuma 12 menit, ya toh? Dengan demikian otomatis sulit. Maka itu kita harus memahami bagaimana tekniknya meditasi yang terbaik adalah setiap saat, dimanapun juga, kapanpun juga, berusaha terus-menerus memperhatikan pikiran itu, buat tenang, damai, setiap saat. Bukan saat hanya duduk meditasi itu kita katakan meditasi. Oh berarti di sepanjang aktivitas kita itu bersikap meditatif itu ya? Itu lebih bagus, lebih progresif cara melatih seperti itu.
Oke, oke, iya ya. Berarti nggak harus duduk diam menutup mata gitu enggak ya Bante? Setiap kali dengan kesadaran, setiap kali melakukan kegiatan dengan Ya, kesadaran ya. begitulah selalu demikian sadar, siapapun yang sadar mereka tidak ingin menderita dalam pikirannya. Betul, Apapun betul. yang menderita langsung dibuang sebagai sampah yang tidak ada gunanya. Tekniknya seperti itu. Baik Bante, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Bicara kalau dengan Bante Dhammawijaya selalu seru. Kayaknya kurang aja waktunya. Monggo Bante diberikan kesimpulan. Marilah kita dengan penuh kesadaran mulai saat ini, bentuklah keyakinan kita dengan mantap bahwa mata Anda, mata kita semua ini adalah kitab suci yang harus kita sucikan dari semua penglihatan apapun juga yang masuk ke dalam mata kita. Bersih, jernih, tersisakan dalam batin dan pikiran kita. Kalau bisa dibuat seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang agung dan mulia memoles cara berpikir kita, memasukkan program dalam mata selalu bersih dan murni setiap saat. Anda pun akan mendapatkan manfaatnya, kejernihan dan kedamaian akan Anda peroleh. Demikian juga ketika Anda mendengarkan apapun juga, marilah kita dengan penuh kesadaran saring dengan sebaik-baiknya apapun yang masuk. Apakah itu positif, negatif, tetapi yang kita bisa terima hanya masuk yang positif, yang negatif kita singkirkan, dia jatuh keluar, tidak sampai masuk ke dalam batin kita. Disinilah akan membuat kita batin juga jernih dan damai. Demikian juga melalui hidung, mulut, tubuh kita. Marilah lakukan aktivitas dari ketiga indrawi kita juga sama seperti itu. Apapun sensasi yang kita hadapin itu, bentuklah batin dan pikiran kita memiliki tameng yang demikian hebatnya sehingga tidak ada pengotor-pengotor yang mampu mengotorin batin kita. Kebiasaan-kebiasaan kita selalu menjernihkan batin kita, membersihkan pikiran kita. Kebersihan, kesucian, keheningan akan kita peroleh dalam pikiran ini terus-menerus. Apalagi kalau kita ada waktu setiap saat, perhatikan ke dalam batin dan pikiran kita setiap saat dengan sungguh-sungguh. Karena ini kunci kebahagiaan kita bersama. Kalau kita mampu menemukan kunci kebahagiaan ini dan selalu memiliki kesadaran yang kuat, mana yang membuat kita bahagia dan mana saja yang membuat kita menderita, kita harus tegas bahwa perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, tubuh jasmani kita, inilah keempat hal ini selalu yang membuat kita menderita. Tetapi hanya kesadaran yang merupakan satu-satunya paling segar, paling menyenangkan, paling damai, dan paling bahagia. Maka mulai sekarang, perkuat, masuk ke dalam kesadaran terus-menerus, selalu eling dan waspada. Kesadaran inilah yang paling penting, dan tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kembangkan terus-menerus, selalu eling dan waspada, dalam semua situasi, selalu eling dan waspada. Biarkanlah semua yang ada berproses abadanya, Anda tetap hening, damai, dan selalu bahagia. Semoga keyakinan yang seperti ini akan memperkuat, mempertambah keyakinan kita tambah mantap dan kokoh, tidak tergoncangkan oleh apapun. Damai dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya hari ini kita telah belajar tentang apa itu keyakinan. Keyakinan harus dialami dan benar-benar harus diyakini nih suatu saat kelak sebagai benar-benar sebuah keyakinan. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta Guru Dhamma TV mengucapkan terima kasih. Selamat malam terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan tentunya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.